belajar memang untuk fokus growth ke perusahaan tuh nggak bisa kalau cuma setengah-setengah gitu loh Mas. Jadi memang harus fokus gitu, dan peran jadi ibu kan juga nggak bisa dilupakan. Jadi untuk biar fokusnya jalan, bisnisnya jalan, ibunya juga di rumah, tugas rumah juga berjalan, akhirnya merelakan yang dokter hewannya. Karena nggak munafik juga nih, secara profit memang lebih menguntungkan kita berdagang kayak gitu sih. Turning point-nya adalah saat bertambah banyaknya tim sih Mas. Kan istilahnya kalau bisnisnya bakal segitu aja, timnya juga bakal segitu-segitu aja. Cuman ternyata tuh kok kita makin banyak, makin lama makin butuh job desk ini. Jadi memang kayak memang insya Allah ya harapannya selalu prospek ke depannya sih kayak gitu. Dan dari omset pun alhamdulillah selalu kayak growth kayak gitu sih. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia. Saya owner dari brand Zakwo Style yang beralamat di Gang Alamanda nomor 14, Depok, Sleman. Kalau Zakwo itu berdiri kurang lebih tahun 2017-an. Zakwo itu artinya, Zak itu dari bahasa Belanda, bahasa Dutch, artinya itu kayak pouch, tas gitu, kantong lah. Sebenarnya aku agak malu Mas mau cerita, karena pas itu tuh dapat idenya tuh sangat spontanitas gitu. Nah, wow tuh dari username-nya suamiku, namanya tuh kan Chandra Wow tuh kalau di sosial media, untuk menghargai dia karena dia modalin gitu. Jadi namanya Zakwo gitu. Mungkin kayak apa sih, tapi karena udah kayak orang ngerti ya Zakwo, jadi kayaknya nggak akan aku ganti sih. Karena udah didaftarkan juga ke hak merek gitu. Sebenarnya ceritanya tuh nggak sengaja gitu sih Mas. Ceritanya tuh dulu aku kuliah di UGM, di kedokteran hewan UGM. Aku dulu ceritanya tuh KKN kan di UGM. Nah di KKN itu aku dapet di Desa Troso, daerah Jepara, Jawa Tengah. Nah kebetulan di sana itu memang salah satu produktivitas penduduknya itu membuat kain etnik, kain tenun kayak gitu. Nah ceritanya pulang dari KKN tuh aku pengen bikin tas etnik yang rencananya pengen dipakai sendiri gitu. Cuman pas nyampe Jogja, tanya-tanya penjahit, konveksi, baru ngerti ternyata kalau konveksi tuh nggak bisa satuan, bisanya 20 pieces pada waktu itu minimalnya. Terus tanya sama suami, akhirnya yaudah bikin 20 pieces aja, nanti sisanya kita jual gitu. Wah yaudah deh boleh, karena waktu itu memang etnik tuh lagi naik daun banget gitu. Ceritanya tuh pas tahun 2017-an tuh zamannya orang tuh kayak suka pakai kamera GoPro, terus kayak naik gunung, ke air terjun, terus foto kayak pakai blanket etnik gitu. Akhirnya wah boleh dapet peluang baru kayak gitu. Kita produk utamanya itu backpack, kombinasi etnik sama vinil, backpack biasa kayak gitu. Iseng dijual awalnya lewat broadcasting line, rekan-rekan terdekat, kok laku, akhirnya seneng gitu, kayak ketagihan, barulah produksi berbagai macam desain lainnya selain backpack. Tapi pada waktu tahun 2019 akhir, kita mulai rebranding ke Zakwo Style dengan alasan jualan etnik tuh agak sedikit spesifik marketnya, jadi istilahnya lebih nggak universal gitu, lebih mengkerucut lah, dan lumayan susah jualan motif gitu. Akhirnya udah terlanjur punya penjahit sendiri, yaudahlah kita tetap bikin tas tapi rebranding ke desain yang lebih kekinian, istilahnya mengikuti tren pada waktu itu sih. Lebih kayak mempermudah untuk kita bergerak gitu sih Mas, dari bisnisnya gitu. Karena pada waktu kita jualan etnik tuh, nah aku ngerasa kayak siap mau restock tuh kok kita kayak harus foto terus kayak gitu. Karena kadang motifnya tuh bisa misalnya bunganya di pinggir, di tengah. Takutnya kalau nggak sesuai itu, kok ini bunganya di tengah, kita dapetnya yang di pinggir. Itu agak sedikit repot gitu. Sedangkan misalnya harus sama-sama di tengah, itu kayak buang bahan banyak banget kayak gitu. Sama memang setelah dijalanin, nggak semua anak muda itu memang suka etnik gitu. Akhirnya kita juga belajar lihat tas-tas itu. Dulu pengennya ke mall aja sih, ke mall kayak apa ya Mas, bikin apa nih yang memang gampang tapi murah juga dan bakal diterima gitu. Akhirnya ya udah jadi dari tas PVC, jadi semua tuh dulu tuh PVC, tote bag transparan, waist bag transparan, sling bag transparan, harganya cuma sekitar 50.000 sampai 80.000-an kita jual, itu laku. Sampai akhirnya sekarang kita kenal kanvas anti air, kanvas water repellent kayak gitu. Terus ini akhirnya tren lagi ke vinil yang lebih sekarang mainnya lebih ke vinil kayak vinil pastel yang buat sahabat backpack. Jadi tiap tahun tuh ada namanya
pembaruan atau inovasi dari supplier juga gitu. Jadi kita selalu kayak cari supplier baru, kayak ada nggak katalog baru nih yang belum dipakai banyak orang atau lagi dipakai banyak orang kayak gitu sih. Karena ya itu tadi sih udah terlanjur punya banyak tim. Jadi kan Zakwo itu ada dua lini lah. Jadi aku di brandnya, penjualannya, marketingnya. Kalau suami itu di produksinya. Jadi udah terlanjur tuh kita mengumpulkan banyak orang gitu. Nah setelah saya belajar memang untuk fokus growth ke perusahaan tuh nggak bisa kalau cuma setengah-setengah gitu loh Mas. Jadi memang harus fokus gitu, dan peran jadi ibu kan juga nggak bisa dilupakan. Jadi untuk biar fokusnya jalan, bisnisnya jalan, akhirnya merelakan yang dokter hewannya. Karena nggak munafik juga nih, secara profit memang lebih menguntungkan kita berdagang kayak gitu sih. Sebenarnya pas lulus dokter hewan juga masih praktek, kerja ikut orang juga, jadi nyambi gitu, tetap jualan tasnya Zakwo, aku juga praktek, terus kan nikah, punya anak, sampai akhirnya kayaknya lebih enak ini deh punya pet shop sendiri gitu. Itu pas itu masih punya idealis, kayak aku tetap harus praktek nih karena sayang ilmunya gitu kan. Tapi pada berjalannya waktu, ternyata untuk grow perusahaan tuh istilahnya butuh tenaga yang ekstra, pikiran ekstra, karena kan udah punya anak juga kan, jadi terbagi gitu. Masih praktek awalnya sampai berjalannya waktu, aku kan buat yang praktek temanku aja, aku lebih kayak manajemennya kayak gitu. Jadi memang Zakwo itu kita kan audiensnya kebanyakan 90% perempuan, punya image yang colorful, two-tone color. Memang produknya itu bervariasi sih, dari tas backpack, tote bag, tas sling bag. Tapi image-nya tuh makin kesini makin orang tuh cari Zakwo memang buat tas fungsional gitu, yang buat kerja, sekolah, kuliah. Jadi memang kalau dibagi gitu sekarang yang best seller tuh tas-tas yang besar kayak gitu. Cuma lihat momentumnya juga sih, kayak bulan ini kan bulan back to school nih. Jadi memang kita menaikkan produk yang seperti backpack kayak gitu. Jadi proses pembuatan tas kita itu kita beli bahan dari supplier yang memang sudah saya lepas ke produksi kan yang nguruskan suami. Nah bahan datang itu kita potong karena kita udah ada polanya tiap-tiap tas ya. Kita potong, kita tumpuk, kemudian kita bagikan ke penjahit. Jadi penjahit kita kan belum yang line ya Mas, belum yang garment, tapi masih borongan. Jadi kalau borongan tuh, jadi kita misalnya satu orang bikin 50 tas, 50 backpack. Ada orang nyiapin potongan busa, daleman, bahan utama disiapkan untuk 50 pieces, sekaligus aksesorisnya, lalu dikasihkan ke penjahitnya. Kemudian setelah jadi disetor ke bagian quality control untuk motong-motong benang segala macam, dicek ada jahitan yang rusak apa enggak. Kalau oke, di packing, terus dikirim ke offline store, ke toko gini, ke gudang. Nah dari tim kita itu ngecek ulang apakah ada yang defect tapi diloloskan. Kalau oke, kita kasih hang tag seperti ini, sama kita masukin plastik atau dust bag, itu kita masukin ke rak sih buat di stok om-tam kayak gitu. Kalau diferensiasi sih, kalau kita ngomong kompetitor di e-commerce ya Mas, kan tuh banyak banget yang jualnya tuh kayak 80.000 backpack, itu kan kayak terbuat dari apa ya? Nah, mungkin dari kualitinya sih yang pertama. Jadi kalau Zakwo itu mungkin selalu pakai inner, mungkin dia daleman, dan selalu memberikan banyak kantong atau ruang buat menyimpan barang gitu. Dan dari segi ukuran tuh termasuk yang lumayan besar banget sih enggak, cuma lumayan gede dibanding yang ditawarkan kompetitor dengan harga yang lebih murah seperti itu. Terus juga rata-rata kanvas yang kita pakai memang water repellent, jadi kalau ketumpahan tuh dia kayak, tahu daun talas nggak Mas? Jadi dia bergerak aja gitu, tapi dia tidak menyerap sama sekali. Dan kita tuh, ini juga baru lahirnya tahun 2022 sih, aku memikirkan nih apa yang bisa membedakan brand aku sama brand lain. Nah sebenarnya tuh kita kebantu banget Mas dengan ada platform kayak Reels maupun TikTok gitu. Karena dengan video organik tersebut kita tuh bisa menunjukkan kelebihan dari tasnya maupun spesifikasinya gitu loh Mas. Jadi siap kita mau launching produk atau mau bikin konten yang menunjukkan kelebihan sebuah produk, ya kita reel pakai misalnya muat buku B5, laptop sekian inch maupun iPad tuh kita tunjukkan gitu. Nah sekarang kan juga dibantu sama platform live streaming tuh. Orang bisa kayak make share langsung walaupun nggak ketemu secara langsung tuh bisa interaksi, meyakinkan ya bahwa itu memang sesuai sama yang kita promosikan atau tawarkan seperti itu sih Mas. Kalau kalian check out, contoh bajunya kayak gini, ini gancinya ada gambar jauhnya lucu banget kayak gini tuh.
Kalau dari samping looknya segini ya, nih. Kalau dari belakang looknya segini Besti. Jadi buat kalian kalau punya anak SD ini bakal recommended banget, soalnya tasnya ukurannya medium, nggak terlalu gede banget. Ini sih, jadi jangan khawatir kalau kalian bawa laptop ini bisa, atau kalian mau bawa kayak buku tematik bisa, papan ujian pun juga bisa. Dan di katalog e-commerce pun sebenarnya udah dikasih detail bahan, ukuran. Jadi insya Allah bisa teredukasi dengan baik sih product knowledge-nya ke customer. Namanya tuh Zhao, aku kerja sama animator gitu. Dia sebagai konsultan tas sih, konsultan bag gitu. Karena setelah aku riset, banyak banget yang masuk tuh orang masih bingung. Kak, mana ya yang cocok sama badan aku, laptop 14 inch, tas yang mana rekomendasiin dong. Kak, mana ya yang bisa dipakai kemah atau study tour, kadang anak-anak sekolah. Kak, mana ya yang bisa buat diapers bag, kadang ibu-ibu nanya. Nanti bisa kita bantu rekomendasikan melalui si Zhao ini. Jadi bisa kayak chat atau konsultasi via WA sepuasnya sampai dia yakin produk mana yang sesuai sama kebutuhan mereka, kayak gitu sih. Dia ada badutnya juga. Jadi sebagai icon Zaku aja sih, gitu kan, brand mana nih pas tapi ada ikonnya. Kalau kita target marketnya lebih ke usia produktif. Kalau kita bahas age-nya ya itu usia 17 tahun sampai 35 tahun, jadi sekolah, kuliah, kerja, bahkan ibu-ibu juga ada sih sebenarnya kayak gitu. Terus lebih ke perempuan, harganya paling murah itu di produk yang PVC yang transparan. Karena tuh produk awal kita dari tahun 2019 itu masih ada sampai sekarang. Itu dari harga 60.000 sampai sekarang termahalnya di 250-an lah, 150-an kayak gitu. Jadi bisa dibilang 95% mungkin transaksi terbesar itu ada di online. Jadi kita jualan pakai platform e-commerce kayak TikTok Shop, Lazada, Shopee, Tokopedia. Terus yang terbaru kita kemarin ikut submit ke Zalora juga. Kalau suka dukanya sih, yang pertama mungkin membangun tim ya Mas ya, untuk kayak kita bisa ngelakuin misi-misi perusahaan, brandingnya dapet, pasti kan butuh tim yang solid, kompak di dalamnya. Nah ternyata untuk membangun tim nih, mengumpulkan berbagai macam karakter orang tuh, apalagi anak muda ya, Gen Z kan sekarang ngomongnya. Terus kedua, motivasi buat aku dan tim sendiri sih saat misalnya lagi di atas, lagi di bawah tuh, kalau untuk berusaha tenang dan selalu tetap bisa mikir jernih apa nih yang harus bisa kita lakuin biar tetap sustain kayak gitu. Terus yang sekarang aku alami banget tuh tantangannya adalah suka dukanya kompetitor. Kalau e-commerce tuh kayak hiruk pikuknya tuh kayak rame banget, brand-brand baru tuh pada bermunculan, harganya lebih murah, mungkin secara visualnya hampir sama, tapi mereka menang di harga murah. Nah itu juga challenge buat aku, gimana ya orang tuh tetap mau beli Zaku dengan harganya agak sedikit naik, kuantitasnya juga kita bisa tinggi. Nah itu apa yang bisa aku jual nih, kita tawarkan kayak gitu. Karena nggak munafik ya Mas, sekarang tuh di TikTok itu harga juga mempengaruhi sih kayak gitu. Turning point-nya adalah saat bertambah banyaknya tim sih Mas. Kan istilahnya kalau bisnisnya bakal segitu aja, timnya juga bakal segitu-segitu aja. Cuman ternyata tuh kok kita makin banyak, makin lama makin butuh job desk ini. Jadi memang kayak memang insya Allah ya harapannya selalu prospek ke depannya sih kayak gitu. Dan dari omset pun alhamdulillah selalu kayak growth kayak gitu sih. Sebenarnya mungkin rata-rata tuh tahun lalu kita bisa di angka 1 sih Mas, tahun lalu. Berapa bulan ya total momentum. Terus kalau tahun ini belum sampai tahun itu, tapi tertingginya kemarin di angka 700 lah per bulan. Harapannya sih Zaku selalu berinovasi dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari audiens kita. Kemudian juga produknya selalu ditunggu-tunggu sama orang dan semoga bisa menambah lapangan pekerjaan lebih banyak lagi sih. Selalu bertumbuh lah, jadi nggak cuma stuck kayak gini aja. Bersama bermetamorfosa.